Halo, Sobat Sukses. Selamat datang di Entrepreneur Sukses. Di sini kita bicara soal bisnis, mindset, dan tentunya, bagaimana caranya punya mental singa, yang gak cuma jadi raja di hutan, tapi juga di dunia bisnis. Siap buat level up bareng kita? Let's dive in. Ketika Anda mendengar kata singa, apa yang terlintas di pikiran Anda? Keberanian, kekuatan, atau kepemimpinan? Dalam dunia bisnis, mental singa sering dianggap sebagai kunci keberhasilan. Tapi, perlu kita tahu dalam bisnis, mental singa itu apa sih? Mental singa itu gabungan dari keberanian, ketegasan, dan inisiatif. Intinya, gak cuma berani ambil risiko, tapi juga punya visi jelas. Dalam bisnis, Anda akan menghadapi banyak tantangan dan hambatan. Mental singa dapat membantu Anda untuk tetap maju, memimpin tim, dan mengatasi rintangan. Namun, memiliki mental singa bukan berarti Anda harus selalu agresif. Keseimbangan dengan strategi lain, seperti kolaborasi dan adaptabilitas, juga penting. Contoh konkret, kenal gak sama Brian Chesky, pendiri Airbnb? Waktu itu, dia punya ide gila, kenapa gak sewain kamar kosong di rumah orang? Banyak yang bilang ide ini aneh. Tapi dengan mental singa, Brian gak cuma dengerin hujatan, dia fokus sama visinya. Dan lihat sekarang, Airbnb jadi raksasa industri pariwisata. Gak cuman Brian Chesky aja nih pebisnis yang sudah menerapkan mental singa. Berikut tokoh inspiratif yang bisa kita jadikan panutan dalam bermental singa di dunia bisnis. Pertama, Mark Zuckerberg, dari kampus kekerajaan media sosial. Pernah dengar kata-kata, dream big, bro? Nah, Mark Zuckerberg ini aplikasi banget. Dari kamar asrama Harvard, dia bikin Facebook. Banyak rintangan, tapi Zuck gak pernah menyerah. Dengan mental singa, dia berani ambil risiko, adaptif, dan akhirnya Facebook jadi kerajaan media sosial. Kedua, next, kita ke India. Kenal gak sama Ritesh Agarwal, founder Oyo? Mulai dari satu hotel, sekarang Oyo punya lebih dari 800.000 kamar di seluruh dunia. Mental singa Ritesh beneran ngefek. Meskipun banyak yang skeptis, dia tetap yakin dengan visinya dan gak takut ambil langkah besar. Ketiga, Nadiem Makarim, Gojek, bukan cuma ojek online. Eits, gak cuma dari luar negeri nih. Ada Nadiem Makarim, otak di balik Gojek. Awalnya, yang ada di pikiran kita cuma ojek online. Tapi, mental singa Nadiem bawa Gojek jadi super app. Dengan visi yang kuat, Nadiem gak cuma ngejar profit, tapi juga impact. Banyak driver dan merchant yang hidupnya berubah berkat Gojek. Respect. Mental singa keren, tapi bisnis itu gak cuma soal jadi singa. Kadang, kita juga harus jadi rubah, lihai dan adaptif. Gojek, yang awalnya hanya ojek online, tapi sekarang, dari GoFood, GoPay, sampai GoTix, mereka beradaptasi dengan kebutuhan pasar. Oke, jadi gimana caranya kita, generasi muda, bisa punya mental singa? Pertama, gak usah takut gagal, kesalahan itu guru terbaik bro. Dalam dunia bisnis, kesalahan adalah hal yang tak terhindarkan. Namun, bagaimana kita merespons kesalahanlah yang menentukan kesuksesan kita. Contohnya, Kodak, perusahaan fotografi raksasa, pernah membuat kesalahan besar dengan meremehkan potensi kamera digital.
meskipun teknologi tersebut awalnya dikembangkan oleh insinyur mereka sendiri. Akibatnya, Kodak kehilangan dominasi pasar dan hampir bangkrut. Berikutnya BlackBerry. Ingat gak, waktu itu BlackBerry jadi HP idola, tapi mereka kehilangan kesempatan saat smartphone touchscreen mulai merajalela. Mereka terlalu yakin sama keyboard fisik mereka dan gak cepet-cepet adaptasi. Hasilnya, pasar udah didominasi oleh Android dan iOS. Hal yang sama terjadi pada Nokia. Ingat gak zaman dulu kita semua pakai HP Nokia? Mereka tuh raja di eranya. Tapi, pas era smartphone datang, Nokia kebanyakan santuy dan ketinggalan kereta. Mereka telat nyadar kalau konsumen pengen sesuatu yang baru, yang touchscreen. Akhirnya, mereka ketinggalan dan pasar smartphone dikuasai brand lain. Nokia tuh kayak temen lo yang ngaret pas janjian. Yang terakhir adalah Snapchat. Waktu Snapchat nolak tawaran akuisisi dari Facebook seharga $3 miliar, banyak yang bilang itu salah besar. Tapi, lihat sekarang, mereka bangkit, inovasi, dan tetap jadi aplikasi favorit Gen Z. Pelajaran yang dapat kita ambil, kesalahan bisa mahal, tetapi penting untuk belajar darinya dan beradaptasi dengan perubahan untuk tetap relevan di pasar. Kedua, networking. Kenal banyak orang, banyak ide, banyak peluang. Tahu kan kalau di bisnis, bukan cuma skill yang penting, tapi juga siapa yang kamu kenal? Ya, networking itu kuncinya. Contohnya, LinkedIn, sebuah platform media sosial profesional, memungkinkan individu untuk terhubung dengan profesional lain di bidang mereka, mencari peluang kerja, dan bahkan menemukan klien atau investor. Banyak startup yang mendapatkan pendanaan awal dari investor yang mereka temui melalui jaringan profesional mereka. Elon Musk dan Peter Thiel. Keduanya adalah anggota dari PayPal Mafia, mereka kerja bareng di PayPal, dan setelah itu masing-masing bikin startup sukses. Bayangin aja, tanpa networking mungkin kita gak akan punya SpaceX atau Tesla. Clubhouse. App ini booming banget di 2020 dan 2021. Kenapa? Karena banyak pips dari industri kreatif, tech, sampai influencer kumpul di satu platform. Koneksi yang terbentuk di sana bukan main. Bayangin aja, bisa curhat bisnis sama CEO top atau influencer kece di satu ruangan virtual. Ketiga, investasi ke diri sendiri. Ngomongin soal leveling up, bukan cuma game yang bisa di-upgrade levelnya. Diri kita juga harus. Dunia bisnis cepet banget evolusinya. Kalau kita gak upgrade diri, ya, bisa-bisa ketinggalan bus bisnis. Contoh nyata. Gary Vaynerchuk. Dari menjual anggur, dia jadi salah satu voice paling impactful di dunia digital marketing. Kenapa? Karena dia gak pernah berhenti belajar dan adaptasi. Selalu nyari info baru, tren baru, dan terus upgrade skill setnya. Sheryl Sandberg, Facebook. Sebelum bergabung dengan Facebook, Sheryl Sandberg adalah seorang wakil presiden di Google, di mana dia belajar banyak tentang bisnis online dan iklan. Namun, ketika dia pindah ke Facebook sebagai COO, dia tidak hanya mengandalkan pengalaman sebelumnya. Sandberg terus memperluas jaringannya, belajar tentang dinamika media sosial, dan beradaptasi dengan perubahan platform. Hasilnya, dia memainkan peran penting dalam memonetisasi Facebook. Kesamaan dari kedua contoh di atas adalah keinginan untuk terus belajar dan beradaptasi, meskipun mereka sudah berada di posisi tinggi. Ini menunjukkan betapa pentingnya self-improvement dalam dunia bisnis. Jangan biarkan apa yang kamu tidak tahu menghentikan langkahmu. Investasikan waktu untuk belajar dan upgrade diri.
Because the sky's the limit. Penting buat kita ingat, mental singa bukan tentang selalu jadi yang terkuat, tapi tentang punya keberanian buat terus maju, adaptif, dan gak pernah menyerah. Jadi, sobat sukses, udah siap buat jadi next game changer dengan mental singa? Share journey kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa like, subscribe. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat.